Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Permatasari dari kelas AK 602 dengan NIM 24030102528. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis bisnis dari salah satu brand kopi lokal Indonesia, yaitu Kopi Kenangan. Di sini saya akan membahas mengenai produk yang terjual, keuntungan atau kerugian yang diperoleh, kendala yang dihadapi, serta peluang untuk pengembangan bisnis di masa depan. Sebelum membahas lebih jauh, yuk kita mengenal lebih dekat tentang Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Hairunisa dengan membuka sebuah gerai kecil di Jakarta. Konsep yang mereka usung yaitu Grab and Go Coffee dengan harga yang terjangkau namun tetap mengedepankan kualitas premium dan rasa yang khas. Dengan pendekatan berbasis teknologi dan inovasi produk, brand ini dapat tumbuh dengan cepat di pasaran. Saat ini, Kopi Kenangan telah memiliki lebih dari 900 gerai di Indonesia dan lebih dari 50 gerai di Malaysia dan Singapura. Kopi Kenangan juga menjadi salah satu startup food and beverage pertama di Asia Tenggara yang berhasil mendapatkan status unicorn. Kopi Kenangan mampu menjual lebih dari 3 juta gelas kopi setiap bulannya dengan harga per cupnya sekitar Rp20.000. Beberapa produk andalan mereka adalah Kopi Kenangan Mantan, Avocado, dan Kenangan Latte yang memiliki rasa yang unik. Dari sisi pendapatan, omset Kopi Kenangan dalam 1 tahun dapat mencapai Rp1,2 triliun. Margin keuntungan diperkirakan berada di angka 23% yang cukup tinggi untuk industri kopi retail. Selain itu, Kopi Kenangan juga berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp1,37 triliun dari investor melalui pendanaan seri C untuk ekspansi bisnis di Asia Tenggara dan pengembangan produk. Namun, tidak ada bisnis yang sepenuhnya mulus. Kopi Kenangan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan yang ketat dengan brand lokal lainnya seperti Janji Jiwa, Fore Coffee, dan Kopi Su. Ekspansi besar-besaran juga memunculkan biaya operasional dan logistik yang tinggi, apalagi jika ekspansi dilakukan di antara lintas negara. Kritik dari pelanggan terhadap konsistensi rasa di setiap outlet juga menjadi tantangan tersendiri, terutama karena skalanya yang besar. Selain itu, strategi ekspansi yang agresif menyimpan risiko apabila tren konsumen mulai melambat atau terjadi perubahan gaya hidup. Meskipun begitu, Kopi Kenangan masih memiliki peluang pengembangan usaha yang sangat besar. Di tingkat internasional, brand ini telah membuka gerai di Malaysia dan Singapura dan berencana untuk memasuki pasar Filipina dan India. Di sisi produk, mereka terus melakukan diversifikasi seperti meluncurkan cerita roti, berbagai minuman non-kopi, hingga makanan ringan. Mereka juga terus memperkuat aplikasi mobile dan loyalty program, sehingga mendorong pelanggan untuk kembali membeli. Strategi seperti cloud chicken dan mini outlet juga mulai diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan jangkauan pasar. Dengan pendekatan yang adaptif, Kopi Kenangan bisa berkembang menjadi lifestyle brand, bukan hanya sekedar kedai kopi. Secara pribadi, saya mengagumi bagaimana Kopi Kenangan ini bisa menyatukan kualitas produk, branding yang unik, dan pemanfaatan teknologi secara harmonis. Nama-nama menunya yang kreatif seperti Kopi Kenangan Mantan atau Kopi Lupakan Dia menjadikan mudah diingat dan dekat dengan anak muda. Selain itu, mereka sangat aktif di media sosial dan responsif terhadap tren terkini. Jika saya menjalankan bisnis seperti ini, saya akan fokus menjaga konsistensi rasa antar outlet serta membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan.
Dari hasil analisis tersebut, kita bisa melihat bahwa kopi kenangan adalah brand yang sangat diminati di pasar. Penjualan mereka terus meningkat, dan pertumbuhan bisnis didukung oleh pendanaan yang kuat dari investor besar. Walaupun terdapat tantangan dalam hal operasional dan kompetisi pasar, peluang ekspansi dan inovasi digital masih sangat terbuka lebar. Menurut saya, untuk membangun sebuah brand yang besar, tidak cukup hanya dengan produk yang enak. Diperlukan strategi yang matang, pemanfaatan teknologi, dan konsistensi dalam hal kualitas. Demikian hasil analisis saya tentang kopi kenangan. Semoga dapat memberikan wawasan dan inspirasi tentang bagaimana membangun bisnis kopi yang berkelanjutan dan relevan di pasar Indonesia maupun internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.